Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam pendalaman BKSN kita. Pada pertemuan yang kedua ini, subtema yang akan kita dalami adalah bersikap berani dan bijaksana. Sebelum kita memulai pendalaman ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita mendalami subtema yang kedua ini, ada baiknya kita mengingat kembali inti dari pendalaman kita sebelumnya. Masihkah kita ingat judul subtema pada pendalaman yang pertama? Apa pesan dari pertemuan pertama untuk kita? Dan sudah sejauh mana kita melaksanakan aksi pertemuan pertama? Mari sejenak kita ingat kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan pertama kita telah mendalami subtema tentang tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk senantiasa percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah mengatur segalanya dan Dia meminta kesediaan kita untuk mewujudkan rencananya. Karena itu, kita diharapkan untuk menyelami setiap maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Kita juga diharapkan agar lebih peka mendengarkan bisikan Tuhan, seperti Yusuf yang lebih mendengarkan suara Tuhan dalam mimpinya daripada kehendak pribadinya. Itulah yang menjadi pesan dari pertemuan pertama. Dalam rangka mewujudkan pesan tersebut, kita diminta untuk semakin membangun kebiasaan berdoa. Hendaklah kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kesetiaan dalam berdoa menjadi tanda dan bukti bahwa kita percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan mendalami subtema yang kedua, yakni tentang bersikap berani dan bijaksana. Untuk mendalami subtema yang kedua ini, kita akan belajar dari sabda Tuhan yang dikutip dari kitab Kejadian bab 41 ayat 33 dan ayat 38 sampai dengan ayat 41 dan ayat 46 sampai dengan ayat 57. Maka mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti pendalaman ini, dan kita mohon terang Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat memahami sabda Tuhan yang akan kita dalami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami waktu untuk mendalami sabdamu. Pada kesempatan ini kami hendak belajar dari sabdamu tentang pentingnya keberanian dan kebijaksanaan, terlebih di saat menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mohon berkatilah pendalaman ini, terangilah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabdamu. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian bab 41 ayat 33 dan ayat 38 sampai dengan ayat 41 dan ayat 46 sampai dengan ayat 57. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya,
Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potipera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Firaun bermimpi. Lalu ia menyuruh memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Setelah ia mendengar kesaksian dari seorang kepala juru minuman yang mengatakan bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi. Yusuf pun mengartikan mimpi Firaun. 7 lembu kurus memakan 7 lembu tambun, dan 7 bulir gandum yang tidak baik memakan 7 bulir gandum yang baik. Artinya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Setelah mengartikan mimpi Firaun, Yusuf mengusulkan agar Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk menjadi kuasa atas Mesir yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kelaparan yang terjadi. Firaun memutuskan memilih dan mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas Mesir. Yusuf menerima tugas yang diberikan oleh Firaun untuk mengantisipasi terjadinya masa kelaparan. Maka pada masa kelimpahan, Yusuf mengumpulkan sebagian dari segala bahan makanan dan menyimpannya di kota-kota.
Buah dari upaya Yusuf, yakni ia dan bangsa Mesir serta bangsa lainnya memperoleh makanan. Yusuf seorang yang berani. Keberaniannya tampak saat ia menerima tugas dari Firaun. Tugas yang dipercayakan kepada Yusuf bukanlah tugas yang mudah, tapi ia berani menerimanya. Selain berani, Yusuf juga seorang yang bijaksana dalam mengatasi masalah yang terjadi. Karena kebijaksanaannya, ia dan bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa lainnya dapat terhindar dari bencana kelaparan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak ada hidup tanpa masalah. Bahkan terkadang masalah yang satu belum selesai, sudah muncul masalah yang baru. Dan masalah yang terjadi juga tidak selalu ringan-ringan saja. Terkadang kita juga berhadapan dengan masalah yang sangat sulit. COVID-19 menjadi salah satu masalah yang sangat menyulitkan kita semua. Selain itu, tentu masih banyak masalah sulit lainnya yang terjadi dalam hidup kita. Saat berhadapan dengan situasi sulit dalam hidup, kita diharapkan memiliki keberanian, yakni keberanian mengambil keputusan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Namun perlu diingat bahwa saat menghadapi kesulitan tidak cukup hanya modal keberanian. Kita juga harus bertindak secara bijaksana dalam mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Jangan sampai solusi yang kita pilih justru menambah masalah baru. Dan jangan pernah lari dari masalah. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi masalah yang ada dihadapi dengan berani dan bijaksana. Hanya dengan kita berani, ada peluang masalah dapat diselesaikan. Dan hanya jika kita bijaksana, maka masalah akan teratasi secara tepat. Yusuf, bangsa Mesir, dan bangsa-bangsa lainnya terhindar dari masalah kelaparan karena Yusuf berani. Berani menerima penugasan yang diberikan oleh Firaun. Dan karena ia berlaku bijaksana menghadapi masalah yang akan terjadi. Maka menjadi refleksi bagi kita. Yang pertama, pernahkah saudara dihadapkan pada masalah atau kesulitan dalam hidup? Kedua, bagaimana saudara menghadapi masalah atau kesulitan yang terjadi dalam hidup? Yang ketiga, adakah saudara bertindak berani dan bijaksana saat berhadapan dengan masalah atau kesulitan, atau hanya mengeluh saja? Mari kita merenungkannya. Dan setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini, mari kita membuat aksi dari permenungan kita ini. Maka sebagai aksi yang dapat kita lakukan untuk dapat menghidupi sabda Tuhan, kami menawarkan agar kita membaca salah satu kitab kebijaksanaan yang ada di kitab suci. Silakan pilih salah satu dari antara kitab Yesus bin Sirah, kitab Amsal, dan kitab Pengkhotbah. Saudara-saudari yang terkasih, agar kita dapat menghidupi sabda Tuhan dan juga mewujudkan aksi yang akan kita lakukan, mari kita mohonkan rahmat Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pendalaman ini. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan. Kami mohon, bantulah kami menghidupi sabda-Mu, agar di saat kami menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup, kami kuat
dan berani mengambil keputusan yang berguna demi penyelesaian masalah yang kami hadapi. Ajari kami agar mampu bertindak bijaksana di saat berhadapan dengan masalah yang terjadi dalam hidup, dan beri kami keberanian melakukan terobosan-terobosan baru yang berguna demi kesejahteraan hidup kami dan sesama kami. Secara khusus saat kami dihadapkan pada situasi sulit. Semoga kami semakin mengalami hidup sejahtera karena mengamalkan sabda-Mu. Ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pendalaman subtema yang kedua telah selesai. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan.